Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah sholat maghrib, sholat isya dan pengajian rutin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, ya. Seringkali kita ini mulut kita bersyukur, tapi kadang-kadang hati kita ini belum bisa menerima rasa syukur kita, ya. Mungkin karena keikhlasan dan lain sebagainya. Karena itulah maka marilah kita betul-betul bersyukur kepada Allah dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam, dan kita wujudkan dalam bentuk ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, karena mestinya kemarin tapi saya kemarin ada acara di Jogja, sehingga alhamdulillah diberi waktu hari Sabtu malam Ahad, ya. Dan tadi karena ada karnaval di Noyo, ya, harus puter-puter, ya. Walaupun berangkatnya jam 4 lebih sedikit, sampai di sini hampir maghrib, ya, ini sudah putar-putar gini. Alhamdulillah ini sampai di sini, alhamdulillah. Baik, hari ini kalau pertemuan sebelumnya kita mengenal apa itu Muhammadiyah, ya, maka hari ini kita akan berbicara siapa yang mendirikan Muhammadiyah itu, ya. Tentu kita semuanya sudah tahu beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ya. Yang artinya kurang lebih tidak seharusnya orang-orang yang beriman itu pergi berperang semuanya. Padahal zaman itu memang zaman peperangan, ya. Jadi di kalangan kaum muslimin itu ada satu pemikiran, satu mindset, ya, yang namanya berjuang itu ya perang di jalan Allah, jihad fisabilillah, karena pada waktu itu memang era seperti itu. Namun kemudian turunlah ayat ini, surat At-Taubah ayat 122. Hendaklah ada segolongan di antara kalian atau di antara mereka yang bertafakuh fiddin, yang mendalami agamanya. Wal yungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, dan hendaklah mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepada mereka, agar mereka atau mudah-mudahan mereka mendapatkan peringatan, ya. Di ayat ini
dalam konteks sekarang ya seharusnya atau sebaiknya anak-anak kita, generasi kita ini ada yang tafaqquh fiddin ya. Kalau memilih kuliah atau belajar atau menyekolahkan anaknya, tidak seharusnya semuanya karena pertimbangan ekonomi misalnya ya, milih sekolah yang mudah nyari pekerjaan misalnya itu ya. Tidak seharusnya kita berpikir seperti itu ya. Tapi ada di antara anggota keluarga kita yang mendalami agama ya. Karena memang nanti kalau kita ini sepuh ya, tua, masa tua kita ini, anak yang ngerti agama itu akan berbeda dengan anak yang tidak mengerti agama ya. Di dalam rangka apa itu, berbakti kepada kedua orang tuanya ya, pasti beda. Karena itulah maka ayat ini berlaku untuk kita, agar ada di antara kita anak cucu kita yang tafaqquh fiddin. Nah, Kyai Dahlan adalah termasuk orang yang mendalami agama ini, dan beliau betul-betul ketika kembali dari tafaqquh fiddin, beliau bisa memberikan peringatan atau memberikan pelajaran kepada bangsa dan negara ini ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tabrani, Rasulullah bersabda, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha. Allah mengutus kepada umat ini pada tiap 100 tahun atau pada satu periode tertentu orang yang memperbaharui agamanya ya. Jadi memang itu memang Allah, kalau Allah itu menghendaki katakanlah Islam ini masih ada atau masih menjadi anutan bangsa ini, maka tentu Allah akan mengutus ya sebagian dari penduduknya untuk mendalami agama, memperbaharui pemahaman agamanya ini. Kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 2681 dikatakan bahwa innal ulama'u warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, innama warisul ilma, faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Para nabi hanyalah mewariskan ilmu, dan barang siapa yang mengambilnya atau menuntut ilmu, thalabul ilmi, maka sungguh dia bisa mengambil bagian yang banyak. Artinya orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan insya Allah ya dunia dan juga akhirat ya. Jadi apalagi termasuk juga dalam hal ini adalah ilmu agama. Jangan khawatir anak kita yang tafaqquh fiddin kemudian tidak mendapatkan penghidupan yang layak ya. Ini kan kadang-kadang orang tua ini pertimbangannya itu ya, selalu memilih jurusan yang basah itu. Yang basah itu, kalau kamu nanti kerja ya, kerja yang bisa menghasilkan uang yang banyak ya. Padahal menghasilkan uang yang banyak ini belum tentu halal gitu ya. Jadi kalau misalnya pegawai negeri ya gajinya ya sebegitu. Kalau dia mendapatkan uang yang berlimpah-limpah lah, mungkin juga perlu
dipertanyakan dari mana itu kok bisa mendapatkan yang berlimpah-limpah itu, ya kan, saya kira seperti itu. Kemudian inilah sosok yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri organisasi Islam Muhammadiyah yang kemarin sedikit kita bicarakan. Beliau dilahirkan di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan wafat 23 Februari 1923, ya. Ini usianya berapa ini kira-kira? Sekitar 53 ya Pak ya. Kiai Dahlan ini tidak panjang-panjang amat usianya ini. Mungkin masih panjang usia bapak-bapak ini ya, kira-kira ya. Sudah, saya lihat sudah banyak yang 60 dan mungkin juga 70 dan sebagainya ya. Beliau merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim ya. Maulana Malik Ibrahim ini adalah Sunan Ampel ya. Nama lainnya adalah Sunan Ampel ya. Yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, terutama di Jawa Timur. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini hidup pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya ya. Jadi di akhir pemerintahan Prabu Majapahit, Raja Majapahit, Prabu Brawijaya yang kelima. Jadi pada akhir pemerintahan kerajaan Majapahit itu masyarakat Majapahit itu mengalami dekadensi moral ya. Istilahnya itu melaksanakan 5 perkara yang dilarang oleh agama ya. Jadi main, maling, minum, madat, madon, itu dijalankan semuanya oleh warga masyarakat di akhir kerajaan Majapahit. Sehingga sebenarnya kejatuhan Majapahit itu bukan hanya karena diserang oleh Fatahillah, bukan diserang oleh Raden Patah yang juga merupakan anak Prabu Brawijaya kelima dari Putri Campa dari Kamboja ya. Tetapi memang masyarakat pada waktu itu mengalami dekadensi moral yang sangat memprihatinkan, sehingga Sunan Ampel itu melahirkan konsep Moh Limo ya tak? Moh Limo itu artinya menghindari, kita itu tidak mau kepada perkara yang 5 tadi itu ya. Main, maling, madat, minum, dan madon ya. Kalau sekarang ini ya judi ya, minum-minuman keras, perzinaan, kemudian apa itu narkoba, dan satunya apa nih kira-kira? Ya itu tadi itu. Mungkin sekarang korupsi dan sebagainya kalau dalam konteks sekarang ini ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini keturunan ke-12 dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau disebut dengan Sunan Ampel ya. Ini kalau kita mengikuti kajiannya Adi Hidayat. Adi Hidayat ini tokoh kita yang luar biasa, diberi hafalan yang sangat kuat ya. Beliau kalau membaca silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini hafal di luar kepala sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau saya percaya saja ya, karena saya nggak bisa membuktikan ini ya. Gimana membuktikannya? Sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan ini termasuk Habib ya, yang keturunan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW ya. Nah, mengapa Muhammadiyah itu lahir? Jadi mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah ya?
Yang pertama adalah yang disebut sebagai faktor subjektif, ya. Faktor subjektif itu ya karena Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri punya niat, punya keinginan, punya semangat perjuangan beliau itu. Jadi beliau memang punya potensi seperti itu, ya. Dari faktor keluarga, faktor genealogis, lahir dari keluarga yang saleh, ya. Memang ya biasanya memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Kalau kita ingin menjadi anak yang soleh, maka kita perlu mensalehkan diri kita, ya. Jadi terah ulama umarok yang nyambung sampai kepada Rasulullah, ya. Kemudian yang kedua adalah faktor kondisi keluarga, masih keluarga Kesultanan Mataram Yogyakarta, ya. Jadi keturunan ulama dan khatib terkemuka Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Jadi artinya beliau itu sebenarnya kalau mau hidup nyenyak atau tidur nyenyak dan hidup nyaman, ya nggak perlu macam-macam sebenarnya gitu, ya. Sama dengan Pangeran Diponegoro itu. Pangeran Diponegoro itu kalau ingin hidup nyaman sebenarnya nggak perlu berjuang gitu, ya, melawan Belanda, karena beliau itu akan keturunan raja, ya, pangeran, ya. Tapi Pangeran Diponegoro kan punya keterpanggilan hati nuraninya, sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, ya. Artinya beliau tidak berada di zona nyaman, ya. Artinya dia tidak menikmati zona nyaman yang dia miliki, ya. Kadang-kadang orang itu kalau merasa sudah nyaman kan tidak perlu berjuang, ya. Karena itu kalau dalam dunia militer, kopral itu nggak boleh kaya, ya. Kopral kaya, kalau kaya nanti nggak mau perang, gitu. Kalau disuruh latihan nanti nyogok, ya, kan itu kan. Kopral itu memang ya kopral, jangan kaya kopral itu. Sehingga lagunya itu maju tak gentar membela yang benar, itu kan tentara. Kalau Pak Perwira nanti lagunya dari syukur, ya. Kalau jenderal lagunya di sini senang, di sana senang, ya. Itu zona nyaman kan begitu, Pak, ya. Jadi ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ini seorang santri, ya, seorang santri yang lahir dari keluarga religius. Yang kedua adalah seorang priyayi Jawa, ya, seorang priyayi Jawa. Kemudian yang ketiga punya hubungan dekat dengan Belanda. Jadi walaupun pada waktu itu ada pemahaman tentang tasabuh, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang dekat-dekat dengan Belanda, yang kafir itu, maka dia akan bagian dari mereka, ya. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa dekat dengan Belanda, bisa bekerja sama dengan Belanda, tetapi tidak tunduk hatinya kepada Belanda. Itu semua hanya sebuah strategi. Seperti yang kita bahas kemarin, kalau kita ingin mengejar kuda, mengejar penunggang kuda, maka kita harus naik kuda, ya. Kalau kita bisa mengalahkan Belanda, maka kita harus menggunakan strategi kekuatan Belanda itu. Kemudian beliau juga lama di Arab, ya. Jadi karena 7 tahun di Arab Saudi. Jadi memang luar biasa beliau ini, sehingga apa yang beliau gunakan pakaiannya ini perpaduan antara santri, priyayi, Belanda dan Arab. Nah, ini pakaiannya ini. Jadi pakaiannya ini ya ada unsur-unsur tadi itu. Jadi kita ini Kiai Dahlan itu orang yang sangat terbuka, ya, sangat inklusif. Jadi yang penting itu hatinya, yang penting itu ideologinya.
tidak terikat pada simbol-simbol, ya, simbol-simbol. Karena pada waktu itu orang memakai dasi itu sudah ditasabuh, ini bagian dari Belanda dan sebagainya, ya. Kemudian faktor subjektif beliau adalah beliau ini memiliki kecakapan, ya, kecerdasan, idealisme, berani, kemudian demokratis, egaliter, inklusif, dan seorang pembelajar, ya. Jadi itulah sifat yang beliau miliki, ya. Jadi orang yang cerdas, dan punya idealisme biasanya itu bersikap inklusif, ya. Loh Pak, kalau saya eksklusif apa termasuk tidak cerdas? Kira-kira begitu, ya, kira-kira begitu. Jadi orang yang cerdas itu inklusif karena dia bisa melihat mana yang hakikat dan mana yang simbol, mana yang substantif, mana yang simbolik, ya. Allah yang dilihat itu substansinya, ya. Kemudian belajar agama sejak kecil, ya. Ulama-ulama dulu memang belajar agama sejak kecil, ya. Jadi kalau misalnya putra-putri kita ada yang sudah hafal Al-Quran umur 10 tahun, 15 tahun, ya alhamdulillah, ya. Karena ulama-ulama dulu itu seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu Ibnu Taimiyah, itu mereka sudah hafal Al-Quran di usia 10-an atau kurang dari itu, atau belasan tahun, ya. Nah sekarang ini banyak sekali pendidikan tahfizul Quran, ya. Kemudian pergi berhaji di usia 15 tahun. Pada zaman itu loh Pak, iya, pada zaman itu, pada kira-kira 1889 naik haji di usia 15 tahun dan sendiri. Luar biasa itu. Bapaknya ya tawakal kepada Allah sudah zaman Belanda. Betapa sulitnya itu. Kira-kira perjalanannya perlu waktu 6 bulan, ya. 6 bulan. Dan selama tinggal di sana selama 5 tahun, sehingga sampai usia 20 tahun. Kemudian berangkat lagi pada tahun 1902 dan tinggal di sana selama 2 tahun, ya. Jadi tafakuh fiddinnya itu memang benar-benar tafakuh fiddin, ya. Nanti kita akan membahas, ya, ucapan-ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu walaupun sederhana tetapi disarikan dari ayat suci Al-Quran maupun hadis. Kalau saya cermati beliau itu, ya. Kemudian selama di sana terinspirasi gerakan pembaharuan Islam. Kemudian membaca Al-Urwatul Wuthqa, ya. Itu saya kira isinya Al-Urwatul Wuthqa itu diantaranya adalah, sebagiannya adalah mengapa kekhalifahan Umayyah di Andalusia itu jatuh, ya, setelah 800 tahun Islam di Spanyol, ya, itu mengapa hilang. Kemudian juga kerajaan Mughal di India yang hebat, ya, itu juga mengalami keruntuhan. Jadi pada waktu itu, ya, itu sehingga mungkin sangat mempengaruhi jiwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah inilah, saya kira kebetulan saya pernah ke India dan saya pernah berziarah ke peninggalan kerajaan Mughal, ya, yang luar biasa, ya. Ada Taj Mahal, ada benteng, ada masjid dan peninggalan-peninggalan yang lain yang menggambarkan kebesaran kerajaan Mughal, ya. Di sini adalah tadi faktor subjektif kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, ya. Nah sekarang adalah faktor objektifnya, di mana pada waktu itu
Syekh Muhammad Shakib Arslan menulis buku yang judulnya itu Limadza ta'akharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mengalami kemunduran sementara bangsa-bangsa yang lain terutama bangsa Eropa itu mengalami kemajuan? Karena pada waktu itu hampir seantero negeri muslim itu terjajah oleh bangsa-bangsa barat ya, kecuali Haramain Makkah dan Madinah ya. Kemudian yang kedua adalah karena kejumutan atau kebekuan pemikiran. Jadi pada waktu itu ya umat Islam ini betul-betul mengalami titik nadir ya, kemundurannya ya. Jadi apa istilahnya itu ada keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan ketertindasan. Itu yang dialami oleh umat dan bangsa ini. Dan itu hampir terjadi di seantero negeri muslim ya. Sebenarnya masih ada namanya kekhalifahan Turki Utsmani yang berpusat di Konstantinopel dan Ankara. Tapi pada waktu itu kerajaan atau kekhalifahan Turki Utsmani ini disebut sebagai the sick man atau laki-laki yang sakit. Artinya sudah tidak berdaya lagi menghadapi kemajuan negara-negara barat ya. Kemudian ada pola kehidupan umat ini yang disebut sebagai TBC ya. TBC ini takhayul, bid'ah dan khurafat ya. Takhayul ini kepercayaan kepada sesuatu sebagai produk khayalan ya. Jadi sebenarnya kita punya apa istilahnya itu gugon tuhon ya. Jadi produk khayalan itu misalnya apakah primbon Jawa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bagian dari cara apa model takhayul ya. Ilmu perbintangan dan sebagainya ya. Jadi itu produk khayalan. Kita percaya kepada produk khayalan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tidak ilmiah. Sama saja dengan misalnya Laut Jawa Selatan itu ada Nyi Roro Kidul. Nah, itu sebenarnya kan produk khayalan. Percaya kepada produk khayalan yang tidak bisa dibuktikan ya. Karena itu orang Jawa tidak berani melaut di pantai selatan Jawa, tapi dilauti oleh nelayan-nelayan dari berbagai negara. Karena kita ini sudah sudah terpola ya, terjajah oleh mindset kita sendiri ya. Namanya itu takhayul ya. Kemudian syirik, meyakini ada Tuhan selain Allah ya. Ini memang syirik ini yang benar syirik khafi ya, syirik yang tidak tampak ya. Bid'ah, kalau khurafat itu adalah ajaran yang diyakini tapi tidak mengandung kebenaran. Diyakini tapi tidak mengandung kebenaran. Hampir sama dengan takhayul tadi itu ya, bid'ah. Jadi itulah mungkin masih ada sisa-sisa TBC di dalam kehidupan kita ini. Jadi dalam bahasa singkatnya TBC itu adalah keyakinan yang sifatnya mistik. Mistik ini berlawanan dengan positivistik atau berlawanan dengan yang ilmiah ya. Jadi masyarakat kita itu kalau mau maju harus menjadi masyarakat ilmiah, jangan menjadi masyarakat mistik. Nah, jadi seperti itu sehingga Kiai Dahlan itu sebenarnya mengajak bangsa Indonesia itu berpikir ilmiah atau berpikir positivistik di dalam menyelesaikan urusan-urusan kehidupan ini ya, tidak berpikir mistik. Karena berpikir mistik itu membelenggu pikiran kita, membelenggu kebebasan kita dan menjatuhkan kita pada martabat yang rendah ya. Inilah gambaran tadi saya
Islam di Spanyol mengalami kejatuhan total, ya. Setelah 800 tahun berkuasa, ya. Nanti ada pernyataan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengatakan bahwa Islam ini tidak mungkin hilang dari muka bumi, ya. Tetapi bisa jadi Islam ini hilang dari bumi Indonesia. Jadi mungkin beliau belajar bagaimana kejatuhan Andalusia yang berkuasa selama 800 tahun dan menjadi pusat peradaban dunia pada waktu itu, ya. Kok bisa gitu, ya. Nanti kita bahas mengapa ada kejatuhan seperti itu, ya. Jadi dan kejatuhannya itu kepada pasukan salib, ya. Peperangan terjadi terus menerus, tetapi akhirnya mengalami kekalahan sekitar 1400-an, ya. Jadi Islam di Spanyol kan 1700 sekian, ya. Kemudian hilang 1400 akhir, ya. Sehingga kurang lebih 800 tahun, ya. Kemudian faktor objektif lanjutannya adalah bahwa bangsa Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad yang menyebabkan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan yang luar biasa, ya. Nggak tahu kita ini juga sadar enggak kalau sekarang ini sebenarnya juga ada namanya new colonialism, ya. Kolonialisme baru, ya, kolonialisme baru, ya. Jadi kekayaan alam kita ini, ya, siapa yang menikmati? Kira-kira begitulah, ya. Jadi pekerja-pekerja yang gajinya itu pakai dolar di Indonesia itu kira-kira siapa, gitu, ya. Yang menikmati, yang menguasai ekonomi kita itu kira-kira juga siapa dan kemana hasilnya, gitu, ya. Jadi kalau mereka misalnya punya kebun sawit 100.000 hektar, tapi kan hasilnya kan tidak dibagi di sini, ya. Tapi hasilnya kan dibagi di tempat lain, ya, kan itu. Mereka mengeruk tambang jutaan hektar, ya. Tapi hasilnya kemana? Apa dipakai untuk membangun sekolah di sini? Tidak, ya. Hasilnya dinikmati di tempat yang lain, ya. Tambang kita mulai di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Irian Jaya dan sebagainya sebenarnya luar biasa dan kita tidak berdaya, ya. Kita ini nggak berdaya menghadapi seperti itu, ya. Jadi wilayah-wilayah di sekitar Jakarta Utara ini sekitar apa ini itu ya sampai ke barat Merak sudah bukan lagi saudara kita yang menguasai, ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke mall Peak, ya, apa itu Pantai Indah Kapuk 1, Pantai Indah Kapuk 2, ini kita sudah seperti tidak di Indonesia, sudah seperti di Singapura atau di Hong Kong, ya. Kita ini mau belanja di mall Peak 1 itu kita kok nggak ada teman saya gitu. Seperti itulah, ya, kita ini. Jadi kondisi kita. Tapi Kiai Dahlan ini kan cerdas orangnya. Tapi kalau sekarang ada orang yang kritis itu menjadi musuh bersama, kan itu, ya. Ya buktinya ya itulah kita lihat sendiri. Penderitaan rakyat yang luar biasa sehingga diperlukan adanya PKO. Yang dilakukan Kiai Dahlan itu adalah mendirikan PKO, yaitu penolong kesengsaraan umum, ya. Penolong kesengsaraan umum, bukan kesengsaraan umat, ya, bukan, umum. Artinya siapa saja itu bisa atau menjadi sasaran apa yang disebut dengan PKO ini.
Ya pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian ya apa itu panti asuhan, dan juga bantuan-bantuan filantropi ekonomi yang lain, ya, penolong kesengsaraan umum, ya, inklusifnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu situ, ya. Kemudian kolonialis Belanda membonceng misi Zending Kristen yang membonceng dengan misinya Gold, God and Glory. Gold itu emas, God itu misi ketuhanan, yang glory ini apa aja? Kekayaan, ya. Jadi kejayaan, ya. Kejayaan, betul, kemenangan, ya. Jadi misi Zending Belanda itu sama, ya. Walaupun VOC Belanda itu awalnya hanya misi dagang, tapi diboncengi dengan kepentingan negara Belanda, diboncengi dengan misionaris dan sebagainya. Nah, Kiai Haji Dahlan itu bisa berkolaborasi dengan mereka, ya. Ini saking terbukanya beliau itu. Bukan mereka bukan Kiai Dahlan tasabuh dengan mereka, bukan. Menyerupai mereka, bukan. Tapi dalam rangka bisa menandingi. Ini saya kira ditulis oleh adiknya Pak Quraisy Shihab itu, ya. Jadi melawan arus, membendung arus. Alwi Shihab, ya, Profesor Alwi Shihab menulis Muhammadiyah, hanya Muhammadiyah yang bisa membendung arus gerakan kristenisasi di Indonesia pada era Belanda, dan mungkin juga sampai sekarang ini, ya. Jadi kemarin saya baru dari Kupang mengunjungi Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu 80% mahasiswanya itu non muslim, ya. Mahasiswanya non muslim, ya. Ya itu kita seperti itu, ya. Ya ada 1-2 yang kemudian masuk Islam dan sebagainya, ya. Jadi ini gambaran betapa pada pemerintahan Belanda. Kalau Bapak Ibu pergi ke Parepare, itu ada namanya monumen pembunuhan jenderal atau Westerling, ya. Jenderal Westerling itu pernah membunuh bangsa Sulawesi Selatan, masyarakat Sulawesi Selatan itu 40.000, Pak. Kita baca sejarah itu. Itu cara bunuhnya bagaimana itu? Kok 40.000 itu, Pak? Iya, 40.000 yang dibunuh oleh Jenderal Westerling di kota Parepare. Mungkin dimasukkan di satu gedung, kemudian dibom dengan bom biologis dan sebagainya, ya. Seperti kerja Rodi itu sebenarnya kan pembunuhan itu, Pak. Diracun sebenarnya. Pulang dari pantai selatan, besoknya mati. Itu diracun sebenarnya itu. Tapi masyarakat kita mengatakan, wah di sana wingit. Sehingga kalau pulang dari pantai selatan, besoknya mati sakit karena kena guna-guna atau dan lain sebagainya. Itu pola pikir mistis kita. Walaupun mungkin sebenarnya diracun oleh Belanda pada waktu itu, ya. Inilah saya kira Belanda pada waktu itu. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pahlawan nasional, seorang reformis, seorang demokrat, dan seorang filantropis yang sangat mencintai rakyatnya, mencintai sesama manusia, ya. Inilah beliau ini pada waktu itu menggambarkan priayi Jawa tetapi memiliki keterpanggilan untuk dakwah dan perjuangan yang luar biasa, ya. Nanti saya kira kita akan bahas lebih jauh tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin masih ada waktu kira-kira ya 15 menit barangkali. Oh, sudah habis. Oh, mohon maaf ini, ya Allah. Saya kira isaknya itu pukul 7 pukul berapa gitu, ya. Oke.
Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perkenalan kita kepada sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan menginspirasi kita, menginspirasi anak cucu kita, sehingga ada sebagian di antara anak cucu kita, anak keturunan kita yang menjadi orang yang tafaqquh fiddin, ya, yang mendalami agama dan kemudian memberikan pencerahan kepada umatnya, bangsanya ketika kelak kembali. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf dan mudah-mudahan juga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.